Rasulullah jatuh pingsan saat malaikat Jibril menjelaskan pintu neraka ketujuh dan para penghuninya. Ternyata mendengar kata neraka atau an-nar, pasti yang terbayang di pikiran kita adalah api yang sangat panas. Secara bahasa, an-nar berarti api. Keadaan neraka adalah kebalikannya surga yang penuh dengan kenikmatan. Di surga tak ada derita dan kesusahan, maka sebaliknya neraka menjadi seburuk-buruknya tempat dan penderitaan. Penyiksaan demi penyiksaan dialami penghuninya, hingga tak bisa dibayangkan betapa dahsyatnya neraka tersebut. Nabi Muhammad SAW sendiri pernah jatuh pingsan ketika mendengar penjelasan Jibril tentang neraka dan penghuninya. Berikut kisahnya seperti diulas Abu Laith As-Samarqandi dalam kitab Tanbihul Ghafilin atau peringatan bagi orang-orang lalai. Dikisahkan Nabi Muhammad SAW pernah bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, jelaskan kepadaku sifat jahanam." Jibril menjawab, "Ya, ketika Allah Ta'ala menjadikan jahanam, maka dinyalakan selama 1000 tahun sehingga merah. Kemudian dilanjutkan 1000 tahun hingga putih. Kemudian 1000 tahun sehingga hitam, maka ia hitam gelap. Kebarannya tidak pernah padam. Demi Allah yang mengutus engkau dengan hak. Andai terbuka sebesar lubang jarum, niscaya api itu akan membakar seluruh penduduk bumi karena panasnya. Demi Allah yang mengutus engkau dengan hak, andai satu baju ahli neraka itu digantung di antara langit dan bumi, niscaya akan matilah penduduk bumi karena panas dan baranya. Demi Allah yang mengutus engkau dengan hak, andaikan satu gelang rantai yang disebut Allah dalam Al-Quran itu diletakkan di atas bukit, niscaya akan cair sampai ke bawah bumi yang ketujuh. Demi Allah yang mengutusmu dengan hak, andai seorang di ujung barat tersiksa, niscaya akan terbakarlah orang-orang yang berada di timur karena panasnya. Jahanam itu sangat dalam dan perhiasannya besi dan minumannya air panas bercampur nanah dan pakaiannya potongan api. Api neraka itu mempunyai 7 pintu. Tiap-tiap pintu ada bagian tertentu dari kaum laki-laki dan perempuan. Rasulullah SAW kemudian bertanya lagi kepada Jibril, "Siapakah penduduk masing-masing pintu itu?" Jibril menjawab, "Pintu terbawah pertama bernama Al-Hawiyah untuk orang-orang munafik, orang-orang kafir setelah diturunkan hidangan mukjizat Nabi Isa AS serta keluarga Fir'aun. Pintu kedua tempat orang-orang musyrik bernama Jahim. Pintu ketiga tempat orang-orang Shohibin bernama Syokor. Pintu keempat tempat iblis laknat tua dan pengikutnya dari kaum Majusi bernama Lada. Pintu kelima orang Yahudi bernama Hutamah. Pintu keenam tempat orang-orang Nasrani bernama Syai." Kemudian Jibril diam sejenak, segan untuk meneruskan penjelasannya kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga Nabi SAW pun bertanya, "Mengapa engkau tak terangkan penutup pintu ketujuh?" Jibril pun menjawab, "Di dalamnya orang-orang yang berdosa besar dari umatmu, yang sampai matinya belum sempat bertaubat." Mendengar itu, Nabi Muhammad SAW jatuh pingsan sehingga Jibril meletakkan kepala Nabi SAW di pangkuan Jibril sehingga kembali sadar. Ketika sadar, Nabi Muhammad bersabda, "Ya Jibril, sungguh besar kerisauanku dan sedihku. Apakah ada seorang dari umatku yang akan masuk neraka?" Jawab Jibril, "Ya, yaitu orang yang memiliki dosa besar dari umatmu." Kemudian Nabi menangis. Jibril juga ikut menangis. Lalu Nabi Rasulullah SAW masuk ke dalam rumahnya dan tidak keluar kecuali untuk sholat. Kemudian masuk kembali dan tidak berbicara dengan orang, dan apabila sholat selalu menangis dan memohon kepada Allah. Pada hari ketiga, datanglah sahabat terbaik Abu Bakar radhiyallahu an ke rumah beliau sembari mengucapkan, "Assalamualaikum yang ahla baitur rahmah. Apakah bisa bertemu Rasulullah SAW?"
Maka tidak ada yang menjawabnya, sehingga ia menepi untuk menangis. Kemudian Umar bin Khattab datang sembari mengucapkan, "Assalamualaikum ya ahlal baitur rahmah. Apakah bisa bertemu Rasulullah SAW?" Dan ketika tidak mendapat jawaban, dia pun menepi dan menangis. Lalu datanglah Salman Al-Farisi dan berdiri di depan pintu sambil mengucapkan, "Assalamualaikum ya ahlal baitur rahmah. Apakah bisa bertemu dengan junjunganku Rasulullah?" Dan ketika tidak menjawab jawaban, dia menangis jatuh dan kemudian bangun sehingga sampai ke rumah Fatimah radhiyallahu an atau putri Rasulullah SAW. Dan depan pintunya mengucapkan, "Assalamualaikum hai putri Rasulullah." Kebetulan saat itu Ali radhiyallahu an tidak berada di rumah, lalu bertanya, "Wahai putri Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah telah beberapa hari tidak keluar kecuali untuk sholat saja dan tidak berkata apa-apa kepada orang dan juga tidak mengizinkan orang-orang bertemu dengannya. Maka segeralah Fatimah radhiyallahu an memakai baju panjang dan pergi sehingga beliau sampai ke depan pintu rumah Rasulullah dan memberi salam, 'Saya Fatimah ya Rasulullah.' Ketika itu Rasulullah sedang bersujud sambil menangis. Kemudian Rasulullah mengangkat kepalanya dan bertanya, 'Mengapakah kesayanganku?' Setelah pintu dibuka, maka Fatimah masuk ke dalam rumah Rasulullah. Ketika melihat Rasulullah menangis, Fatimah pun ikut menangis karena melihat Rasulullah pucat karena banyak menangis dan sedih. Kemudian Fatimah bertanya, 'Ya Rasulullah, apakah yang menimpamu?' Rasulullah SAW menjawab, 'Jibril datang kepadaku dan menerangkan sifat-sifat neraka jahanam dan menerangkan bahwa bagian paling atas dari semua tingkatan itu untuk umatku yang berbuat dosa besar. Maka itulah yang menyebabkan aku menangis dan berduka cita.' Fatimah bertanya lagi, 'Ya Rasulullah, bagaimana mereka bisa masuk?' Jawab Rasulullah, 'Digiring oleh malaikat ke neraka tanpa dihitamkan mukanya, juga tidak biru mata mereka dan tidak ditutupi pula mulut mereka, bahkan tidak dibelenggu atau dirantai. Lalu bagaimana cara malaikat menuntun mereka?' tanya Fatimah. Rasulullah menjawab, 'Adapun kaum lelaki ditarik jenggotnya, sedangkan kaum perempuan ditarik rambutnya. Maka banyak dari orang-orang tua dari umatku yang mengeluh ketika diseret ke neraka. Alangkah tua dan lemahku, demikian juga yang muda mengeluh. Wahai kemudaanku dan bagus rupaku. Sedangkan kaum perempuan mengeluh, wahai alangkah maluku, sehingga dibawa malaikat Malik.' Ketika dilihat malaikat Malik, lalu bertanya, 'Siapakah mereka itu?' Maka tidak pernah saya dapatkan orang yang akan disiksa seperti orang-orang ini. Wajah mereka tidak hitam, matanya tidak biru, mulut mereka juga tidak tertutup dan tidak juga diikat bersama setannya, dan tidak dibelenggu atau dirantai leher mereka." Para malaikat Zabaniyah menjawab, "Demikianlah kami diperintahkan membawa orang-orang ini kepadamu sedemikian rupa." Lalu ditanya oleh malaikat Malik, "Siapakah wahai orang-orang yang celaka?" Dalam riwayat lain disebutkan, ketika mereka digiring oleh malaikat Malik selalu memanggil, "Ya Muhammad." Tetapi setelah melihat wajah malaikat Malik, mereka lupa nama Rasulullah SAW karena seramnya malaikat Malik. Nauzubillah min dzalik. Semoga Allah melindungi kita dari siksa api neraka.